Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya sistem yang mengatur tata cara kepercayaan seseorang dengan Tuhannya, atau yang mengatur konsep peribadatannya manusia kepada Tuhan yang dia sembah. Maka sumber agama itu adalah kitab suci. Nah, bagaimana kalau ada agama yang punya kitab suci, tapi kitab suci itu sudah bercampur baur dengan perkataan manusia? Maka dipertanyakan kesuciannya, karena kitab suci adalah suci dari perkataan manusia, suci dari perkataan Nabi. Ini dalam Injil yang saya yakin dulu, di situ perkataan Tuhan atau firman Tuhan, di situ perkataan Nabi, di situ juga perkataan raja-raja. Misalnya perkataan Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, misalnya dalam Kejadian. Dan di situ juga perkataan Yesus Kristus. Kemudian di situ juga perkataan para sahabat-sahabat Yesus, ya, seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berkumpul semuanya. Kemudian di situ juga perkataan raja-raja, misalnya surat Timotius kepada raja di satu tempat, surat Korintus kepada ini. Jadi surat menyurat, ya. Surat menyurat itu disebut dengan dakwah, misalnya penyebaran agama waktu itu. Jadi yang konsep kitab suci itu tidak dapat. Maka disitulah dulu saya mulai bertanya, kitab suci kok berkumpul perkataan orang? Harusnya kitab suci itu murni perkataan Allah di sana. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu murni perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkataan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Adapun perkataan Nabi Muhammad itu tampaknya di dalam hadis. Hanya ada hadis, ada jutaan hadis, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi itu indahnya Islam, karena Al-Quran masih terjaga sampai saat ini, tidak ternodai oleh campur baur perkataan siapa saja. Dan ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Satu titik saja, satu harokat saja, tidak ada yang bisa mengubah Al-Quran. Kenapa? Karena ada jutaan manusia di dunia ini yang menghafal Al-Quran, sehingga tatkala salah cetak saja Al-Quran, langsung banyak orang yang mengetahui kesalahannya. Dan Al-Quran bisa dibaca dengan 7 model qiraah, 7 model bacaan lantunan-lantunan Al-Quran. Makanya setiap tahun itu ada musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran, karena bisa dibaca dengan lantunan-lantunan yang indah. Dan saya waktu Kristen tidak pernah menemukan adanya musabaqah tilawatil Injil, ya, perlombaan melantunkan Injil, karena secara nilai ruh beda dong, ya, karena Injil yang asli tentunya sekarang dipertanyakan di mana, ya. Saya bukan tidak beriman kepada Injil, tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, Injil yang asli di mana, dan yang sekarang tentunya sudah bercampur baur antara perkataan Tuhan, perkataan manusia, perkataan Nabi, sudah dicampur adukkan di dalam kitab yang sekarang dipegang oleh umat Nasrani. Itu saja mungkin pelajaran malam ini. Syukran, barakallahu fikum.